Itu keren, kehidupan dalam rencana Tuhan. Berburu hantu adalah salah satu tontonan yang banyak disebarkan di sosial media. Arwah-arwah orang mati dicari dan ditemukan di tempat-tempat horor seperti kuburan, pohon besar, rumah tua, atau tempat-tempat yang dikeramatkan. Konon, beberapa di antara mereka telah berkomunikasi dengan roh-roh tersebut. Saudara, benarkah arwah orang mati akan tetap hidup dan bisa bergentayangan ke sana kemari? Ini penting dan Alkitab firman Allah memberikan jawaban yang jelas. Yang pertama, kita harus ketahui bagaimana caranya Tuhan menciptakan manusia yang hidup. Kejadian 2 ayat 7 katakan, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Apakah Anda perhatikan? Ada dua kegiatan yang Tuhan lakukan. Pertama, Tuhan membentuk manusia dari debu tanah. Kedua, Tuhan menghembuskan nafas hidup. Jelas di sini Tuhan tidak mengambil ataupun menangkap satu jiwa dari satu tempat manapun. Hidup itu berasal dari diri Allah sendiri, dihembuskan kepada manusia. Jelas ketika masuk nafas hidup Tuhan, maka ketika itu juga debu tanah itu menjadi tubuh fisik dan menjadi makhluk yang hidup. Terjemahan tepatnya menjadi jiwa yang hidup. Jadi nafas hidup Allah membuat fisik Adam hidup, menyala, berfungsi, bekerja, bagaikan telah mendapatkan tenaga listrik. Jelas pemikiran bahwa arwah adalah sosok hidup yang punya kesadaran dan eksis secara terpisah dari tubuh manusia, itu bukanlah pemikiran dari Tuhan. Alkitab ajarkan bahwa kodrat sejati kemanusiaan adalah bahwa tubuh dan jiwanya tidak dapat dipisahkan. Mati dan hidup bersama-sama. Yang kedua, kita harus ketahui bagaimana kematian terjadi. Allah telah memperingatkan Adam dan Hawa bahwa jika mereka berbuat dosa dengan memakan buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, maka mereka akan mati. Nah, karena semua manusia adalah orang berdosa, maka kita semua sedang dalam proses penuaan, kelayuan, dan kematian yang tidak terhindarkan. Coba bayangkan saudara, jika arwah manusia itu abadi dan dapat hidup di alam lain setelah kematian, maka itu berarti bahwa Allah tidak benar. Dosa tidak berdampak. Nah, itu berlawanan dengan konsep kebenaran dan keselamatan Allah. Yang ketiga, kita harus ketahui solusi Tuhan terhadap masalah kematian. Solusi Tuhan untuk kematian bukanlah melalui jiwa yang tanpa tubuh diimigrasikan ke surga atau diimigrasikan ke neraka untuk penyucian. Solusinya adalah melalui kebangkitan bagi mereka yang mati di dalam Kristus. Yesus katakan, setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Sayangnya, banyak orang yang ketika tidak sabar terhadap kehendak Allah, mereka mencari jawaban kehidupan dari kuasa arwah-arwah jelmaan setan. Itu justru memastikan kehancuran mereka. Saudara, jauhkanlah diri dari kuasa-kuasa, bahkan dari tontonan-tontonan yang membawa Anda untuk menjadi kagum, menikmati, menyembah, dan menjadi budak setan pada akhirnya. Sembahlah dan percayakan hidupmu kepada Tuhan saja. Nikmati waktu-waktumu, bahkan masa senggangmu dengan Tuhan saja.
Iman Anda akan semakin kuat dan Anda akan menikmati kehidupan yang indah, penuh kuasa dan sejahtera untuk selama-lamanya. Itu keren.